Keberadaan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, tidak diketahui setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejari Bandung, Rabu 10 Desember 2025, sejak pagi hari, tidak ada jadwal agenda kerja Erwin, sehingga ruang kerjanya di Balai Kota Bandung pun tampak sepi dan tertutup rapat, bahkan mobil dinasnya yang biasa terparkir pun sama sekali tidak terlihat. Sementara di rumah dinasnya, yang berlokasi di Jalan Lan, Kota Bandung hanya ada beberapa petugas keamanan. Namun, sejak beberapa hari terakhir, mereka tidak mengetahui keberadaan Erwin. Di rumah dinas tersebut, hanya terparkir mobil patwal di parkiran rumah, sementara pintu gerbangnya tertutup rapat, dan hingga saat ini petugas keamanan masih berjaga di rumah yang didominasi warna putih itu. Di dalam parkiran rumah tersebut, terdapat 2 mobil patwal dan 2 mobil pribadi berwarna hitam. Lalu penjaga rumah tampak sibuk membersihkan halaman rumah tersebut. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau KODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, bertempat kantor kami, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dengan berdasarkan 2 bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. Saudara E selaku Wakil Wali Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10 garing M.2.10 FD.2 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11 garing M.2.10 garing FD.2 garing 12 garing 2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan juga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 51 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya, subsidiar melanggar pasal 15 junto pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media untuk dimaklumi. Kami mohon dukungan, kami mohon doa untuk kami bisa terus menyelesaikan penyidikan ini hingga perkara ini kami akan mintakan kepada Tipikor Bandung. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kepada teman-teman sekalian. Kita bahas 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, dari mana Pak? Saya dari CNN Pak. CNN. Saya Jason dari CNN. Mungkin Pak Kejari untuk Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bandung itu dilakukan penanganan. Terus
kerugian negara dalam tindak pidana ini berapa? Terima kasih. Oke, next yang depan pakai topi. Pak, izin Fauzi dari Republika yang menanyakan berapa proyek yang diminta dari dinas mana saja, nilainya berapa dan kurun waktu berapa lama melakukan tindakan tersebut. Lalu di luar itu ada dan di dalam yang lain yang berpotensi menjadi tersangka baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, satu lagi yang Ini Pak, jadi dari Dewan Pak terkait penetapan tersangka saya wali kota dan daerah ini Pak, dari hasil penyidikan beberapa saksi terperiksa, terus modus operasinya dari dua tersangka ini seperti apa caranya Pak? Terima kasih Pak. tiga dulu ya. Cukup ya. Oke, dua ya. Tiga dulu. Gimana terus? Karena saya mau take off, saya mau landing, ya kan, ke Kota Medan. Untuk kelanjutannya ke depan, jawabannya ini akan disampaikan oleh Pak Kaskus saya. Akan berkelanjutan ke depannya. Bisa Pak Kaskus? Siap, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan ya. Tadi yang pertama yaitu terkait berapa kerugian negara. Untuk perkara ini bukan pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara, dan sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Hajari. Ini berkaitan dengan pasal 1210E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsidiare pasal 15 junto pasal 1210E ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan dilaporkan atau tidaknya seperti itu. Sampai dengan saat ini kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan seperti itu. Mengingat dan mempertimbangkan ada perlu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga terkait dengan beberapa proyek yang diminta serta beberapa dinas ya. Kami belum bisa menyebutkan secara detail karena ini sudah masuk kepada materi dari pendidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.